Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anakku solih-solihat, mudah-mudahan hari ini anak-anak selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, diberi rahmat dan hidayah, diberi kekuatan dalam menjalani kehidupan dan hari-hari selama ini. Insya Allah kita akan belajar tematik 4, subtema 1, pembelajaran 5-6 ya anak-anak. Ini masih membahas ya tentang hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, anak-anak dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan ya, kesehatan lingkungan melalui penugasan. Kemudian anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman, manfaat dan akibat hidup tidak bersatu di rumah secara tepat. Berikutnya, melalui penugasan, anak-anak dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Berikutnya, melalui mengamati gambar dan benda di sekitar, anak-anak dapat menentukan dan mengidentifikasi, menentukan sisi, sudut, titik sudut, dan ruas garis yang membatasi model bangun datar, serta mengelompokkan benda dengan benar dan tepat. Anak-anak, karakter yang diharapkan muncul dan menjadi sebuah pembiasaan dalam diri anak-anak adalah anak-anak menjadi disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab ya. Berikutnya, materi yang akan kita pelajari anak-anak ya, anak-anak dapat menemukan kosakata, kemudian anak-anak dapat menunjukkan persatuan dalam keberagaman ya dari sebuah kegiatan, kemudian membaca teks pendek dan menentukan sisi, sudut, titik sudut, dan ruas garis, serta mengelompokkan benda yang termasuk bangun datar. Anak-anak, coba ya, halaman 35 itu ada percakapan. Dibaca, kemudian dipahami ya. Di sana terdapat percakapan antara Dayu ya, Dayu dengan kakaknya. Ini ada tanya jawab di sana dan diceritakan tentang cara untuk membersihkan rumah ya. Nah, anak-anak dapat mengingat-ingatnya bagaimana cara membersihkan rumah dengan baik. Nah, anak-anak, untuk halaman 36, Ibu beri contoh ya untuk mengerjakannya. Ini anak-anak menemukan kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna bagian bawah dari ruangan. Kita cari di sini ya, apa ya nama lain dari bagian bawah dari ruangan? Oh ya, ternyata di sini ada lantai. Maaf. Ada lantai ya. Di sini ada lantai. Nah, untuk pertanyaan yang lainnya, anak-anak menemukan yang lainnya, silahkan dicari juga ya di antara huruf-huruf tersebut, kemudian dijajarkan sehingga menjadi kosakata yang sesuai. Anak solih-solihat, untuk berikutnya halaman 37 itu ditanyakan apa isi teks di bawah. Anak-anak harus membaca ya. Mari kita jaga kebersihan rumah. Itu judulnya. Anak-anak belajar untuk membaca dengan teliti, hati-hati,
Perhatikan tanda baca seperti koma dan titik ya. Nah, setelah itu anak-anak pahami apa ya isi dari teks tersebut. Nanti anak-anak baru dapat menjawab pertanyaannya. Iya. Berikutnya, anak-anak simak ya. Ini ada gambar ya, 4 kolom, 4 kotak yang berisi gambar dengan bermacam-macam kegiatan. Halaman 38. Ini Ibu beri contoh untuk gambar nomor 1. Adik Dayu mengelap kaca jendela. Nah, anak-anak bisa lanjutkan untuk mengisi pada titik-titik di buku anak-anak ya. Halaman 38. Itu sedang apa ya yang di pojok kanan atas? Pojok kanan bawah dan pojok kiri bawah. Itu sedang apa ya kira-kira Dayu dan sekeluarganya? Iya. Berikutnya, anak-anak, ini adalah kegiatan kebersamaan apa yang dilakukan Dayu dan keluarga. Ini halaman 40 ya anak-anak. Nah, ini nanti anak-anak sampaikan dalam bentuk video. Nanti Ibu instruksikan ya, Ibu beri tugas ya untuk yang ini. Nanti dalam bentuk video anak-anak ceritakan gambar ini menceritakan tentang apa ini, kegiatan kebersamaan apa nih yang dilakukan oleh Dayu dan keluarga dari tiap petak gambar tersebut ya. Baik. Selanjutnya nih ya. Anak-anak baca teks halaman 43 sampai 44 dengan intonasi dan lafal yang jelas. Dikirim dalam bentuk voice note. Ya, membaca, anak-anak membaca. Ya. Baik. Untuk halaman 45, ini anak-anak mengamati ya, melakukan pengamatan. Cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Ya, anak-anak, ini anak-anak dapat menuliskan ya pada halaman 45 ini gambar 1 itu menceritakan apa, gambar 2 itu apa, 3 apa. Nah, ada di buku anak-anak juga ya, silahkan dituliskan ya. Untuk sekali lagi untuk berlatih, tidak harus anak-anak kirim ke ibu ya, itu ada di halaman 45. Nah, anak-anak ini sudah tahu ya bagaimana sih cara untuk menjaga ya kebersihan, kesehatan ya. Nah, anak-anak ini juga sudah tahu ya apa sih manfaat hidup bersatu dan apa sih akibatnya tidak hidup bersatu. Nih, Ibu beri contoh ya. Nanti anak-anak lanjutkan. Manfaatnya yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. Nah, itu manfaat yang pertama. Kemudian untuk berikutnya anak-anak dapat mencari lagi. Misalnya apa ya manfaat dari selain pekerjaan cepat selesai? Nah, Ibu tambahi ya. Pekerjaan terasa ringan. Nah, itu manfaatnya. Anak-anak cari lagi, masih ada 3 ya. Ada 3 yang harus diisi. Kemudian, akibat jika tidak ada persatuan. Contohnya, pekerjaan lama selesai. Nih ya. Nah, berikutnya apa ya selain pekerjaan lama selesai? Kalau tidak ada persatuan. Nah, Ibu beri contoh yang kedua, akan terasa berat. Ya, pekerjaan akan terasa berat. Nah, coba cari yang lainnya ya, anak-anak. Ditulis ya untuk nanti belajar. Baik, anak-anak. Berikutnya,
anak-anak di rumah, kalau misalnya di depan rumahnya di jalan itu paving ya, berupa paving block ya, ini namanya konblok ya, itu memiliki segi 6. Nah, permukaannya berupa bangun datar, bentuknya segi 6. Ingat, bangun datar itu mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut ya. Untuk konblok ini ada nggak bangun datar yang tidak memiliki sisi, sudut, dan titik sudut? Ada. Apa coba? Siapa yang tahu? Ya, kan kemarin sudah dijelaskan Ibu ya, sisi itu yang seperti apa, sudut seperti apa, titik sudut seperti apa. Nah, kalau konblok ini adalah bangun datar, permukaannya bangun datar, tapi memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Coba sebutkan yang tidak memiliki semuanya itu. Bangun datar apa ya? Iya, namanya lingkaran ya. Lingkaran itu tidak memiliki sudut dan titik sudut. Sisinya juga berbentuk lingkaran ya. Hanya memiliki sisi ya, sudut dan titik sudut tidak punya. Nah, untuk konblok ini termasuk segi 6. Banyak sisinya ada 6, namanya juga segi 6. Tentu banyak sudutnya juga ada 6. Titik sudutnya 6 juga. Iya, betul. Nah, anak-anak, untuk berlatih, coba anak-anak hitung banyak sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar pada halaman 48. Ya, untuk berlatih. Sudah ada ya gambar-gambarnya itu ya. Ada segi 5, kemudian segi tak beraturan ya, nomor 2 itu. Kemudian segi 5 lagi ya. Kemudian segi 4 tak beraturan. Kemudian yang nomor 5 itu seperti bentuk palang merah ya. Silahkan ya dicari berapa banyak sisi, kemudian sudut dan titik sudut. Anak-anak, untuk halaman 49 silahkan dilengkapi. Contohnya, nama benda ubin. Ciri-cirinya memiliki sisi, sudut, dan titik sudut semuanya 4. Nah, bentuk bangun datarnya adalah segi 4. Anak-anak silahkan cari di rumah ya. Banyak sekali ya benda-benda yang memiliki bentuk bangun datar bermacam-macam ya. Contohnya coba meja, ada kan? Kemudian pintu ya. Coba apalagi silahkan ya ditulis nama benda, kemudian ciri-cirinya, sisi, sudut, dan titik sudut diisi. Nah, bentuk bangun datarnya apa? Dituliskan ya. Baik, anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan ya untuk sub terakhir ini. Nah, jangan lupa untuk selalu berlatih ya, diisi walaupun tidak harus disetorkan ke Ibu ya, agar memiliki catatan. Anak-anak, sumber belajar kita masih seperti kemarin ya. Ibu ambil dari surat Al-Baqarah ayat 222 tentang Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Karena ini buku yang kita pelajari tema 4 tentang hidup bersih dan sehat ya. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya Ayah Bunda. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan rahmat dan bermanfaat untuk kehidupan hari ini maupun selanjutnya.
Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.